pertanyaannya gimana sih kita mau dengar tubuh kita dan pesan untuk bisa tahu si tubuh ini tuh pesannya apa sih gitu. Silakan. Oke, kalau bicara tentang tubuh nih Kang Abu ya, tubuh sebagai kuil, maka kalau kita ingin mendengarkan pesan tubuh tentu nggak ada suara. Sama kayak kalau kita ada di kuil, di tempat suci kan Tuhan bicara tanpa suara. Oke. Tapi kalau kita menganggap tubuh sebagai kendaraan, maka kita tahu. Biasanya kalau kita naik motor, naik mobil, begitu ada suara berarti ada sesuatu. Oke. Misalnya kita naik jalan yang bergelombang. Begitu kita melewati jalan yang bergelombang itu kalau ada mur atau baut yang kendor itu kan duduk. Oh iya. Nah, iya. atau kalau ada sesuatu, ada bannya menginjak sesuatu itu pasti ada suara. Nah, suara itulah yang kemudian bisa memberi tanda kita untuk mengenal ada apa pada tubuh kita. Oke. Misalnya suara jantung. Kalau suara jantung kan normalnya nggak kedengeran. Oke. Nggak kedengeran kecuali kita konsen banget. Oh iya. Nggak terasa juga kecuali kita konsen banget. Ya. Tapi begitu dia ada masalah, jantung kita kan kalau detaknya kenceng kan kedengeran. Ya. Kedengeran gitu. Suara nafas kita itu kan mestinya nggak kedengeran. Tapi begitu kedengaran, misalnya kedengaran suara mengi. Mengi itu yang ngui kalau orang asma. Oh, ini ada masalah kan? Ya, oke. Ada masalah. Nah, Oke. tubuh perut kita normalnya nggak kedengaran, tapi begitu dia lapar, kedengaran suaranya. Nah, jadi sebenarnya tubuh kita itu mau berbicara dengan berbagai cara. Bisa sebagai rasa, terutama rasa sakit, sebagai rasa lelah, atau bisa sebagai sinyal-sinyal yang dikirim melalui sistem saraf kita. Sehingga kalau misalnya kita kesemutan ini, nah kalau dengan kesemutan dia sedang berpesan pada kita. Rasa kesemutan berpesan bahwa kita sedang menjepit pembuluh darah yang memberi makan kepada pembuluh darah sistem saraf kita. Jadi segera perbaiki posisi duduk kita. Otot kita kalau sakit, misalnya punggung sakit, pinggang sakit, berarti kamu terlalu workaholic. Terlalu banyak kerjaan sampai lupa untuk menggerakkan tubuh, sehingga aliran darah kurang bagus lagi gitu. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kita bisa mendengar suara tubuh kita. Bahkan kalau kita lebih peka lagi, kita bisa menangkap dia sebelum bicara. Menangkap sebelum bicara. Sebelum dia bicara. Gimana tuh Pak Wayan? Nah, kita kan pakai jam biologis. Oke. Misalnya nih, sebelum dia ngantuk kita sudah tahu ini jam tidur. Oke. Atau kalau kita lupa jam tidur kita, dia yang ngingetin kita. Dibuat kita mengantuk. Nah, contoh bahwa misalnya habis makan kita kan ngantuk biasa nih. Iya. Ya, di sana juga dia berpesan tanpa kata-kata bahwa apa? Kamu kasih aku tugas. Oke, aku beresin tugas kamu untuk mencerna makanan ini. Aku mau kerjain tugas ini, tapi kamu jangan ngapa-ngapain dulu. Disuruh tidur kita, makanya dibuat ngantuk kita kalau habis makan kan. Supaya dia bisa fokus untuk mencerna makanan, kan tugas berat itu kan. Iya ya, maksudnya itu semua tuh sebetulnya sistem mekanisme yang kadang kan kita nggak paham. Sesederhana kalau habis makan ngantuk supaya ini tetap on. Betul. Oke. Supaya kita memberi kesempatan dia bekerja sepenuhnya. Oke. Nah, karena apa? Dia lagi fokus membongkar makanan menjadi energi. Lah kita ngabisin energi lagi.